Kalau misalkan kita lihat, apa sih Pak yang menjadi alasan utama SCTV hingga yakin sekali untuk mendedikasikan jam tayang utamanya untuk menayangkan Gimme the Mic? Silakan. Baik, terima kasih Natasha. Mungkin musiknya mohon maaf agak diturunin kali ya. Ya, gitu. Baik, terima kasih pertanyaan ini. Saya ingin menyapa dulu satu persatu, tidak semuanya tentunya ya, teman-teman wartawan semua, dan juga yang berada di Zoom yang bergabung dengan kita secara online. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini bersama kita di sini untuk berbagi informasi tentang Gimme the Mic. Terima kasih juga Mbak Disti dari TikTok, kemudian Mas Aib dari VIP, dan juga juri kita yang luar biasa, Rizky Febian dan Budi Doremi, dan juga para finalis ya, 12 peserta dari Gimme the Mic. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Glow and Lovely yang sebagai sponsor utama di acara Gimme the Mic ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan sukses. Baik, Natasha, tadi pertanyaannya adalah seberapa confident kita ya mungkin ya, sehingga kok Gimme the Mic ini kita berikan di tempat yang premium gitu, yes, atau di prime time. Jadi begitu yakinnya kita dengan program ini, maka kita taruh Gimme the Mic itu di slot yang sangat potensial dan sangat sentral di prime time. Kita tahu puncak rating itu kalau di TV itu ada di jam 20.30 sampai jam 9, itu masih menjadi puncaknya, sehingga kita taruh Gimme the Mic menjadi program yang jadi andalan kita dalam 3 episode ke depan. Karena kami yakin dengan format ini. Jadi terima kasih untuk TikTok atas kepercayaannya bekerjasama dengan SCTV dalam hal ini. Kami melihat ini adalah sebuah konsep talent search yang berbeda dengan talent search sebelumnya. Bagaimana mengkombinasikan antara digital platform dengan free to air ataupun TV gitu ya. Sehingga harapannya kita bisa menemukan talent yang juga komplit ya, yang tidak hanya bisa diterima di audiens digital tapi juga di audiens TV. Nah, itu menjadi tantangan tentunya buat kita. Bagaimana kemudian bisa membuat para finalis ini tidak hanya diterima di audiens TikTok atau digital, tapi juga bisa diterima di audiens TV yang mungkin agak berbeda ataupun mempunyai universe yang berbeda. Nah, tentunya teman-teman kreatif nanti, Mas Aib bisa bercerita bagaimana kemudian bisa membentuk para finalis ini menjadi lebih bagus lagi, dan sekarang sudah bagus-bagus sih, tapi bagaimana lebih bagus lagi dan kemudian keluar juaranya. Pertama, waktu kita membuat Gimme the Mic ini, jadi kita punya misi untuk menemukan talenta musik untuk di industri di Indonesia. Kita juga mau menjadi wadah di mana para kreator kita bisa masuk ke platform yang lebih profesional kalau mereka mau jadi profesional singer. Terus kita tuh punya banyak banget babak, mulai dari TikTok, kita combine juga dengan TV. Jadi sebelumnya kita punya babak audisi. Kita mulai dari tanggal 9 Juli sampai 29 Juli, dan kita sangat bahagia ya, kita bangga banget karena kita dapat lebih dari 25.000 pendaftar dari seluruh Indonesia. Nah, dari semua pendaftar yang sangat bagus-bagus, sangat kompeten itu, kita memilih 80 terbaik. Dari 80 itu kita ajak masuk ke babak multi-guest. Ini babaknya ada di TikTok Live. Jadi multi-guest itu apa sih? Buat yang belum tahu, multi-guest itu adalah feature yang ada di TikTok Live. Jadi mereka bisa live dimanapun mereka berada, bernyanyi. Nanti mereka ada di satu layar yang sama dan ketemu dengan juri-juri kita. Dari babak itu kita pilih 20 terbaik. Nah, 20 terbaik ini kita tantang nih, dari yang sebelumnya cuma di layar TikTok, kita bawa ke Jakarta, kita ajak mereka nyanyi langsung di depan dewan juri kita yang super keren-keren ini. Selain nyanyi, mereka juga dapat pelatihan dari pihak TikTok secara keseluruhan. Terus habis itu dari 20 itu berdasarkan pemilihan juri dan juga voting dari seluruh pengguna, kita dapat 12 terbaik. Kontestan yang udah ada di sini, aku bangga banget sama mereka secara personal, tepuk tangan dulu boleh. Mereka ini backgroundnya beragam banget, dari berbagai daerah di Indonesia, ada yang dari Manado, Maluku, Kalimantan, sampai beberapa yang di Jakarta. Mereka ada yang emang sebelumnya adalah kreator live di TikTok, ada juga yang emang baru nih di TikTok. Dan mereka sangat potensial, punya cerita-cerita yang sangat seru. Aku dengan bangga dan super excited sangat menanti mereka akhirnya masuk ke babak 12 besar di SCTV. Mereka akan masuk ke final 1, final 2, dan juga grand final.
intinya kami mencoba untuk menghadirkan sebuah show yang tidak biasa pastinya untuk SCTV, apalagi memang tadi Mas Banar juga sudah sampaikan bahwa ditayangkan di prime time, itu menjadi tanggung jawab kami juga untuk bisa menghadirkan sebuah show yang luar biasa. Dan bersyukur kita bisa bekerja sama juga dengan TikTok, bisa mendapatkan 12 kreator yang masing-masing secara organik mereka sudah mempunyai masanya sendiri gitu ya. Jadi secara kualitas peserta kita berharap juga mereka bisa menantang dirinya sendiri untuk bisa tampil yang selama ini mungkin hanya di depan layar handphone saja, sekarang sudah harus berada di TV nasional seperti itu. Dan untuk persiapannya sendiri, setiap peserta kami sudah sekarang dari hari kemarin sudah mulai memasuki masa karantina, dan di masa karantina ini kami membekali mereka dengan persiapan-persiapan yang cukup harus bisa membuat mereka terlihat percaya diri nantinya gitu, dari mulai pelatihan vokal, nanti juga ada pelatihan koreografi, dan juga kami juga akan menghadirkan music director yang sudah terbiasa membuat musik di talent stage yang sudah kita sepakati bersama juga. Ya, diharapkan dengan kolaborasi dari berbagai macam pihak tersebut, termasuk dari pesertanya, kita bisa menghadirkan sebuah show yang cukup menarik. Oke, luar biasa. Mungkin saya nambahkan. Boleh, nah kali ini Pak Banar beneran. Silakan Pak Banar. Mungkin nambahkan ya Mas Ayu ya, karena kita kan kemarin SCTV baru ulang tahun. Mungkin teman-teman nonton panggung ulang tahun SCTV itu segede apa? Saya nonton luar biasa Pak. Nah, itulah panggung yang akan dipakai oleh Give Me The Mic. Jadi kita menggunakan stage yang sama, dengan besaran yang sama, dengan level yang sama, kurang lebih begitu. Jadi ini siapkah 12 finalis ini berada di panggung yang sebesar itu yang akan kita lihat nantinya. Karena selama ini mungkin di depan kamera yang handphone atau yang lebih kecil dan stage yang lebih kecil ketika audisi, nah nanti panggungnya sebesar panggung ulang tahun. Oh, luar biasa. Itu kira-kira. Keren banget Pak. Jadi